Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabil karim nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Wa qala aidan infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan yunji ahadam minkum amaluh qala wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa ayataghammadani Allahu bi rahmatih. Amma ba'du, pimpinan dan seluruh jajaran di kampus Universitas Muhammadiyah Magelang, para dosen yang sangat saya hormati, mahasiswa semuanya, rahimani rahimakumullah. Menjadi baik itu adalah pilihan dan bukan paksaan. Tidak ada di antara kita yang ditakdirkan menjadi ahli neraka. Masing-masing kita itu diberi pilihan. Inna hadainus sabila imma syakira wa imma kafura. Hari ini Anda khidmat merenungi, memahami diri akan tugas yang diberikan Allah kepada kita sebagai khalifah, ataukah kita hanya tidur makan. Itu is our choice, adalah pilihan kita. Anda belajar pakai AI yang mungkin lebih cerdas daripada kita sendiri, pakai mesin, dan mungkin juga bisa ngakali dalam tanda petik bahwa produk yang kita lakukan itu bukan produk AI, ya. Jadi AI ben ra ketok AI, iki ono AI meneh gitu. Itu juga bisa, sehingga yang sekolah itu ternyata bukan otak kita, bukan diri kita, bukan hati kita, tapi sekolah adalah mesinnya. Jadi sok sing pinter mesine, sing munggah swarga ya sok AI ne. Sing munggah swarga ki ChatGPT ne, wong-wonge mbuh. Ya, jadi mungkin bodone dhisik iki karo pintere saiki padha mungkin, ya. Jadi inilah yang ingin saya sampaikan sebagai iftitah, bahwa memang saudara sekalian, budaya membaca, ya. Kalau kita lihat ayat yang pertama turun itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Membaca yang dikersake, yang dikarepke itu bukan membaca ABC-nya, tidak, karena Rasulullah ummi, tidak bisa baca. Maka pada saat malaikat mengatakan Iqra ya Muhammad, Rasulullah niku menjawab, saya tidak bisa baca, sampai 3 kali. Tapi begitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaq. Kalau Anda lihat kajiannya kiai lain, ya, yang namanya satu ayat ini kalau kita terjemah itu panjang sekali, ya. Ternyata kita terbelalak dengan kata-kata yang menciptakan, membaca dengan menyebut asma, nama yang menciptakan. Tapi ternyata kita dihidupkan di dunia itu ada tujuannya, dan al-ghayah al-wahidahnya, our purpose-nya adalah ternyata sifatnya value, nilai, bukan number, ya, bukan duwe akeh dadi wong pinter. Kalau saya berseloroh itu, pinter bodoh itu bukan level atas bawah, tapi itu bagian dari komunal yang diciptakan oleh Allah agar kita punya nilai.
Jadi nek sak kelas ki ana sing pinter, ana sing bodoh itu bagus. Bodoh ki yo penting. Ora ana sing bodoh, ora ana sing pinter. Jadi nek dadi cah bodoh yo istiqomah. Ya dadi ben sing pinter ki yo ana kan gitu kan? Ya. Kiai kabeh sing ngisi pengajian sapa? Ya ana sing rada angel kandhani kan gitu kan? Ya, jadi ini paradoks saja. Jadi nggak usah rumit. Kita hidup dengan oksigen. Oksigen ini kan kita hidup. Tapi dengan oksigen kulit kita menua. Jadi ya dibutuh. Kayaknya mari mati ya dhewe kan gitu. Jadi prinsip yang disebut al-ghayah al-wahidah itu mulai dari pembacaan kita bagaimana dengan apa yang sudah dan akan kita lakukan. Kenapa? Karena Islam itu memberikan kepada kita dalih-dalih agar kita itu menjadi manusia yang seutuhnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Kot itu, lakot, namanya kot itu sudahlah superlatif dia. Ya. Apakah seorang kiai itu nanti munggah swarga dhisik dhewe? Sik omong sapa? Iso malah saiki kiai-kiai ra cetha, ustaz-ustaz ra cetha itu le munggah swarga keri dhewe. Ya kan? Ya mohon maaf. Rung dadi presiden iki pengen dadi presiden, begitu dadi presiden kuwi mumet tenan. Anda rung tahu masalah dadi ra ngerti. Dadi presiden ki mumet tenan, ya. Ketika Anda belum jadi pimpinan, Anda ingin jadi pimpinan, begitu jadi pimpinan, yo pusingnya 7 keliling itu, ya. Apalagi pimpinan Muhammadiyah. Gitu, wis ra dibayar, diseneni, dikritik, ra dipercaya kok joh bertahan, itu kan kegilaan orang Muhammadiyah kan di situ. Dan yang memiliki amal usaha itu, yang memiliki ownernya itu kan pimpinan, representasinya. Tapi pimpinan tidak digaji. Wah itu kan luar biasa. Energinya kan luar biasa. Yang digaji siapa? Ya yang bekerja secara profesional. Tapi pimpinan Muhammadiyahnya tidak digaji. Jadi yo kepala sekolah yang nggawa Innova tapi ketua cabangnya tetap KZR, Shogun ya toh. Sing rono rene ya biasa. Itu ketahanan spiritualitasnya tetap luar biasa. Jadi saudara sekalian saya hormati, itulah yang saya sebut sebagai value number, ya, bukan number, bukan angka. Sehingga kalau kita memahami dan memaknai, nek awake dhewe kuwi, kita masing-masing mahasiswa dengan lulusan SMA, outcome dan output value-nya berbeda. Jadi nek mahasiswa ki dikandani pisan ki langsung dong. Mahasiswa kok kandani ngasih peng 10, turun derajat padha cah TK. TK, ayo enggak boleh, ngono jeh ngono meneh. Ayo TK. Anda mahasiswa masa jadi, ayo diam. Kok mahasiswa kok tidak diam? Sudah tahu apa kebutuhannya. Apa meneh sing wis sak dhuwure kakangne mahasiswa, ya toh? Dosen misalkan begitu. Ya toh? Dosen masa ora ngerti swara adzan. Ijeh utak nunggang nanggung ya gawean kerjaan dunia itu nggak ada yang nggak nanggung. Pancen Anda itu dibuat nanggung oleh setan. Jadi nek ijeh utak ya pancen koncone setan. Adzan segera masuk ke masjid, apalagi kampus kita ini kampus yang jelas-jelas kampus berbasis value agama, ya. Jadi saudara sekalian saya hormati, itu first touch-nya, ya, sentuhan pertamanya begitu. Yang kedua adalah bagaimana kesadaran itu ketika sudah dan mulai meruntuh sekarang ini, ya. Kenapa? Karena pola yang dikembangkan di zaman akhir ini adalah pola-pola yang memang memudahkan, ya. Agama itu kan memang begini, yasiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Memang konsep awalnya adalah ad-dinu inna dina yusrun wala yusaddadin illa ghalabah. Agama itu memang mudah, dibuat mudah oleh Allah. Tapi mudah itu tidak dalam rangka untuk ben digegampang. Digampangke itu enggak, ngegampang. Bahasa Jawanya itu ngegampang. Tapi bagaimana dengan kemudahan-kemudahan itu kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Ya. Coba ini analogi saya. Sehat
dengan sakit. Loro karo sehat. Le cedak ro Gusti Allah, cedak pas sehat atau pas loro? Pas sakit kan? Anda kalau dikabari kowe iki awake gedhi, ning kena diare 2 jam neh iso mati lho. Astagfirullah, kan gitu kan? Nek dikabari menimeh mati kan langsung bak-bakan di arep salat selet wae. Tapi begitu sehat seperti ini, Anda sehat begini, kira kelingan nek sok kalau mongso Anda itu akan satu saat terjadi bahwa dalam diri Anda itu akan luar biasa membutuhkan yang namanya spiritualitas. Saiki mungkin Anda nggak sadar, nggak apa-apa. Ning sok minimal nek wis tuyuk-tuyuk, wis kabeh hilang, bagusnya hilang, duitnya hilang, jabatannya hilang, semuanya sudah berkurang, hilang. Sing goleki sapa? Gusti Allah. Nah, saya sudah berkali-kali nunggoni wong nazak. Orang meninggal itu reaksinya macam-macam. Sing cah nom ya kaya ngopo, sing wong tua ya gitu. Jadi ternyata begitu sudah mulai dikurangi fasilitas hidupnya, ya, rambut sudah mulai memutih, ditarik rono tetap jeh wis bermasalah kan gitu kan. Perawatan non diwe larang wae tetep raine ya ora iso bagus, ya ora iso ayo sudah selesai, mau apa lagi, ya. Ketika semuanya selesai, maka yang dicari siapa? Ya hakikat kebahagiaan. Siapa itu? Ya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah kalau kita sholat itu yang diagung-agungkan adalah alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, ya. Jadi bukan hanya kaifiyah saja, bukan hanya gerakan saja, tapi ternyata nek wis rampung salat ku yo aktif nang masyarakat. Kalau Anda punya wasilah lewat kegiatan persyarikatan, mosok dadi dosen nang Muhammadiyah kok nang omah ora tau ngaji, wah yo payah kuwi. Gagal dadi dosen Anda. Ya. Kan saya di Mundilan itu yang kerja di Unima ini kan saya perhatikan. Sebagai ketua cabang tak delok tenan. Gagal apa ora le dadi Muhammadiyah? Gagal ternyata. Yang tidak mau kan begitu. Nek ora ana apa jenenge kae? Kaya anak-anak SMA, SD, SMP yang pakai tugas Ramadan itu, checklist itu, mungkin orang ngaji, ya. Jadi Anda itu kepeksa apik, ikhlas Allah, payah tuh itu. Memang harus dipaksa, tapi menurut hemat saya itu penting dan baik, ya. Jadi saudara sekalian yang saya hormati, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, wujud dan perwujudan dari hakikat hasil dari ibadah yang kaifiyatin wahaitin maksusotin itu yang caranya tertentu, tata laksana tertentu, waktunya tertentu, itu hasilnya bukan di situ, tapi hasilnya adalah muamalah. Bagaimana kesantunan diri kita itu, bagaimana rasa di dalam hati kita itu ketika menghadapi, mohon maaf, kalau Anda itu mau dianggap orang yang sabar, ya para jamaah, mahasiswa, para bapak ibu sekalian, itu kan kudu ketemu karo wong sing jengkelke. Di wong jengkelke iki yo penting. Nek ra ono sing jengkelke golek kan gitu. Wong kok ora jengkelke to, napa ora ketok sabarku kan gitu. Ya. Jadi ternyata orang menjengkelkan yo penting juga itu agar kita kelihatan sabar atau tidak sabar. Ketika kita memimpin satu komunitas, saya bayangkan kalau saya itu di perusahaan gampang, dia ada top end undernya jelas gitu. Tapi kalau di persyarikatan ini kan podo-podo lira dibayar. Merintah wani merintah loh itu woy. Kadang-kadang lebih sepuh ya kadang-kadang. Bagaimana mengelola itu? Wah itu kalau tidak ada kesadaran berat sekali. Ya, berat sekali. Di PCM Mundilan itu yang dokter ada 2 misalnya begitu. Masa merintah dokter yang kene rak jelas kok. Kalau tidak pintar Pak, loro hati kan gitu kan? Ya, padahal Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita mampu menelaah itu, maka kejadiannya adalah kita akan melihat persona-persona lulusan-lulusan sholat yang baik, ya. Cobalah Anda hitung, lakukan mungkin studi ringan saja. Orang yang haji di Indonesia ini kan minimal tiap tahun di atas 200.000, tiap tahun begitu. Oke lah, yang mabrur tenanan iki teko 20% ngono lah. Rasa 100%. Ya. Mabrur itu
bukan hanya meningkat ibadah mahdohnya saja, ya. Jadi saat durunge adzan wis tekan masjid, ya. Zakat kira sah di julak jaluk wis tor, itu sudah ada kesadaran secara diri. Tapi juga ketika di masyarakat dia betul-betul terlihat bahwa nilai manfaatnya itu ada. Lek kaji ki ora ming disebut Pak Kaji atau Bu Kaji. Masalah kita kan begitu, saudara sekalian saya hormati. Apa toh begitu jadi mahasiswa, bedanya karo ketika masih SMA, ya. Bukan Anda terus wegah nong masjid, mahasiswa kok. Terus wegah kerja bakti. Di rumah itu kalau Anda diminta untuk gotong royong kerja bakti, dalilnya aku mahasiswa. Loh, mahasiswa itu kudu malah pionir. Nek perlu ngarep dhewe, saat durunge mulai kerja bakti itu sudah merancang piye carane efektif efisien, pangane akeh, kerjane cepet, kan gitu kan. Ora malah keri dhewe ngger teko ngger pas snack. Tangine rada awan, mahasiswa ngger tangi awan. Lho, hasilmu kok ming tangi awan, ya. Tugas keri terus. Begitu teng kelas ada pertanyaan meneng kabeh. Begitu negara bermasalah, Anda nggak pernah turun ke jalan. Hamdi ki mahasiswa iki. Kok ming lolak-lolok kepingi ora ana apa-apa. Ya. Zaman kita nggak begitu atos dhisik iki. Kok saiki kok mah lemes banget gitu. Kok kena MBG gitu. MBG mare mbokne gedhi gitu, MBG mare mbokne gedhi ngger Bali. Mau enggak ini makanannya nanti bunda yang makan. Anaknya nggak mau makan akhirnya go Bali, akhirnya dimakan romboknya, gede malah mbokne gitu. Jadi saudara sekalian yang saya hormati, ini prinsip yang kedua. Nah prinsip yang ketiga adalah begini. Lan yunjahadam minkum amaluh. Kita ini nggak akan selamat karena amal kita. Rasul mengatakan begitu. Qala wala anta ya Rasulullah. Para sahabat matur dengan Rasulullah, ya Allah, termasuk panjenengan ya Rasulullah. Wala ana. Rasul menjawab, termasuk juga aku. Aku nggak selamat dengan amalku. Bayangkan ini. Rasulullah niku, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, sholatnya itu, ini dalam hadis-hadis disebutkan. Coba panjenengan cek. Aisyah itu preso badhe mapan sare niku sudah preso Rasulullah tahu Rasulullah sholat. Aisyah bangun, Rasulullah masih sholat. Wah, istimewa sekali kan itu. Nek bojone Anda mbrung mesti ya. Jadi arep mapan turu ijeh melek gitu. Jenengan tangi turu ijeh melek gitu. Kan begitu. Ya, anak sekarang ini nggak perlu yang tinggi-tinggi lah, nggak perlu LGBT, nggak perlu. Anda itu dikasih game wis kakek kok Anda itu. Engko meneh engko siaran Piala Dunia, Anda dikai Piala Dunia wis kelapa-kelepek kok Anda itu. Rasa sing dhuwur-dhuwur level ming salat ra khusuk mergo jangan rung diinget ngono lah dhewe iki. Nah, jadi levelnya sudah baru begitu level kita ini. Apa meneh kok digodani sedino sak miliar kaya ketua BGN iki, kepala BGN itu ya mesti ya kelepak-kelepak. Model-model kita kan paling ya kuwi mau ming tekeki bal-balan wis ra kuat kan gitu. Ya. Coba bayangkan. Nah, kalau besok Anda jadi pemimpin, ya hitungan saya 246 triliun 350 miliar setahun misalkan begitu. Hitung-hitungannya nek energi spiritualitas kita tidak kuat, ya sudahlah. Podo wae ganti uang ya podo wae. Mau aturan sekomplek apapun, kalau pribadi kita ini enggak tahanan, ya sudah. Ya dikulono ini di 10 juta wis tubruk kan gitu kan. Enggak usah yang banyak-banyak. Ya. Idealisme itu kan di kampus. Kita lihat yang sudah menjadi dalam tanda petik pembantu-pembantu yang sekarang dulu kita lihat garang di zaman 98 ya. Ketika ya karena kita mengikuti dulu garang sekali, tapi begitu masuk lihat uang sekarang sudah berbeda kan begitu ya. Maka saudara sekalian saya hormati,
kita tidak akan selamat karena aktivitas ibadah mahdoh kita. Kalau yang kita tuju itu bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Menuju Allah itu kan kalimat syar'inya, kalimat agamanya kan begitu. Tapi kalimat leksikalnya kita apa? Be profesional. Profesional itu sudah sekalian, kalau Anda yang sudah tahu yang namanya ISO, ya. Kebetulan saya ini tahu sedikit mengenai ISO. Dan kebetulan di saya ini, saya di ISO 17025, laboratorium pengujian, bukan ISO yang manajemen. Kita udah lewat. Ngomong ke ISO, coba Anda lihat, kalau di ISO itu luar biasa, Islami banget. Islami sekali itu. Semuanya tertelusur. Semuanya bisa dibuktikan. Dan semuanya bisa diketahui bahwa ini dikerjakan atau tidak dikerjakan. Itu saja baru ISO. Coba kalau nanti ISO-nya Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa itu. Ya. Jadi kalau Anda, saudara sekalian, itu betul-betul yang dicari adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang terjadi apa? Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, orang bayangin nek Muhammadiyah bisa sebesar ini. Dan beliau dapat jariah sampai hari ini, sampai hari kiamat. Bayangin itu. Coba cek di Kauman itu. Daleme Kiai Dahlan dengan pedagang-pedagang batik di tempat lain. Ya kan? Sudah dibuat podcastnya oleh Ustadz Jawa Timur, kepala sekolah SD Muhammadiyah itu. Anda kalau lihat daleme Kiai Dahlan itu tidak sebesar, tidak sebagus, tidak semewah dari rumah-rumah pedagang batik di Kauman yang selevel dengan Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu juga kaya, beliau ini kaya. Tapi pada saat ditanya, Kiai, dalemin jenengan kok namung alit sementen? Apa jawabannya? Aku di omah semene iki wis cukup. Enggak besar, saudara. Ya. Omah 10 ping 20 karo omah sak hektar. Gede sing sak hektar. Menungso karepe sing sak hektar. Ning nek nyapu gampang sing endi? Ping 10 nek dompete ilang. Ya itu. Bodoh kok nyapu, wis gampang lho, iku sing sak hektar kan kamare ana 200. Nggon jenengan ming 4. Gitu? Kira-kira lek ngresiki gampang ndi? Lembar listrik, Anda kan belum tahu resikonya. Rung nek teko pajak barang. Lho saiki ki apa-apa pajak, hati-hati kuwi, ya. Artinya besarnya kenikmatannya kadang tidak sebanding dengan kerepotannya. Anda kan ra mbayangke repote. Ya. Mau makan harga 1 juta, 10 juta, 100 juta bahkan dengan tempat yang mahal, ya, podo-podole mlebu. Podo-podole perut ini juga terbatas. Intinya ngger ngeleh. Mosok ming arep maem enak dadak roser ngiming slep dadak nang puntuk setumbu Borobudur, ming arep delok sengenge slep kok mbayar iki lho ya. Kemanakah akal kita? Nang ki dol omah wae iso kok. Srengenge ming slep, nggo rantang, buka, sing penting ngeleh. Sedina rasah madang ngono. Wah, enake pol kuwi. Ya kan? Masalahnya kita kurang cerdas saja. Healing piknik. Piknik itu coba. Ini analisa kampung ya. Piknik. Piknik kuwi miar nondi tujuane wae. Wong pinter kabeh di kampus ini belum satu suara kok. Dong mesti kok. Piknik nong plante, wah wong tua kok jak nong pantai, ngono dawa kuwi rembugane. Arnondi wis horeg dhisik. Akhire napa? Akhire nong ngendi iki sing ra cetha. Coba bayangkan. Sing dibayangke apa? Nek piknik kuwi engko tekan nggone jajanane larang. Oh wis to? Mumet to? Engko pesen bis rame meneh. Bise aja kaya wingi, AC-ne mambu, ora dono. Bane ra penak, ngerti tekan ban barang. Sampean wis dadi bengkel apa? Begitu munggah le gogok wae dadak horeg meneh. Aku nek nang ngarep rek ra weruh dalan aku mabuk. Dosen kok mabukan gitu. Mesake banget. Nek mahasiswa mabukan ki pas. Nek wong tuwa ki aja mabukan. Aku nek ra nang dhuwur ban, wetengku mulek-mulek. Kabeh nang dhuwur ban. Nggih, akhirnya apa? Pudele dikai salon pas potenso plus apa gitu, terus nguntal antimo papat. Kowe wis sepeling karo Pak Sopir
AC-ne ojo gede-gede. Begitu munggah karena kita minum anti mumpat kan langsung turu CTM kok. Iki arep piknik arep turu. Nggo kemul, nggo mojah. Desa banget. Nggowo belubel kae, ya kan? Tangi. Begitu tangi, mumet toh. Di AC kan oksigennya sedikit. Terus metu parfume, fresh care, ndi sing PPO, ndi sing balsem iki arep nang rumah sakit para piknik iki. Apakah selesai di situ? Tidak, medun, ya toh medun saka ngebis iki. Begitu ronggone kok mingko ngene iki. Boleh mbah larang seribut lho kuwi. Akhirnya apa? Bu, rasa jajan-jajan nang larang-larang. Sangune tok wae gelar kloso nang mburi bis mangan nang kono. Iki saka omah tekan Jawa Timur kok arep mangan arem-arem. Sebegitu repotnya Anda itu mau piknik, ya. Saya itu karena saya ini pejabat RT. Ini saya sering cerita ini. Di kampung saya ini kan deket candi, Bu. Candi Ngawen. Saya itu buat program. RT, semua warga RT besok piknik gratis. Wah, jarang toh piknik kok gratis sih. Semangat dia. Tenane niki Pak Wita, oke. Nginjing, mboten pareng, mboten napa sik penting toko tindak tenggen rompok kula. Nggih, berangkatlah semuanya. Mboten sah nggo rompok, sik penting nggo klambi. Mboten sah sing apik-apik. Gratis. Rampung, apa yang terjadi? HP niki tak kon nglumpukke. Mboten pareng ngagem HP. Nggawa HP ra kena. Lombok, Pak. Nah niki bise pundi? Bise gampang. Singkat cerita, dijak teng pundi? Kula jak tenggen nggon sing wisata internasional. Candi Ngawen iki internasional. Dari rumah saya hanya 1 kilo. Nah, terus Candi Ngawen, wah kok Ngawen ora cetha. Ngono. Akhirnya mlaku nang dalan kuwi, Mas, ya. Wah, yo mbetem, yo jegadul, yo njaprut, akhirnya ra cetha. Apa ngono? Pas muni-muni Mas, lambene jemprak-jemprak iki tak kon moto, pokoke fotone saka siji. Cepat. Saya sudah perintah ke anak-anak itu untuk nyepret moto nih. Sampai di Candi Ngawen kan kurang lebih perjalanan ya mungkin 35 menit lah. Sudah saya sediakan di pelataran candi itu makanan yono bebek mati sing wis dimasak. Ono iwak komplit itu. Wong Jawa ki nek meroh panganan bodho dadak. Khase ngono kuwi. Niku napa Pak Mita? Panganan. Nggon sapa? Nggon dhewe. Terus kapake? Ayo silakan, monggo nek badhe dipun rahapi. Silakan saja makan. Oh, begitu mangan, ledon jegadul mau lali kabeh. Makanlah dia. Selesai makan, saya buat acara kuis sederhana. Kuisnya apa? Saya bagi amplop. Nggih, isine 50.000 rame amplop tok ana isine. Saya mulai membuat kuis sederhana yang ringan-ringan. Wong sepuh kon maju. Nggih. Dapatlah uang 50.000. Saya punya sekian amplop, kakak di tempat saya hanya sekian amplop. Turah, Bali mlaku meneh. Wis do wah raine iki wis do wah pading-pading api-api. Nginjing meneh Pak Miftah. Ngeten iki malah piknik sing penak ngono. Terus takon moto. Singkat cerita tekan ngomah, saya bagi itu foto-foto sing mau jegadul njabrut kuwi mau. Tak kon ngedum satu-satu. Begitu dibuka reaksinya, "Niki ndak foto kula Pak Mita." Ngono. Ayo kuwi. Ya kan? Jadi saudara sekalian saya hormati, kreativitas dan inovasi kita dalam kehidupan itu penting. Piye carane seneng salat? Itu kan kadang-kadang kita kalah dengan ini gadget ini. Ya. Kreativitasnya bagaimana? Agar kita senang salat. Agar kita senang ke masjid. Ya. Masjid itu kan kaku toh sekarang. Masjid itu kan kaku sekali. Coba Anda lihat. Turun nang masjid ra oleh. Turun nang masjid ra oleh, Pak. Saya pernah diusir loh. Turun nang masjid. Padahal aku kesel tenan nih. Para paling penak iki turun nang masjid. Pokoknya bar Jumat kayak wah, penak tenan itu. Nyaman sekali. Tapi beberapa masjid yang bagus-bagus malah disilahkan untuk tidur di masjid. Ya, Al-Falah Sragen. Kalau pernah Anda ke sana, kalau Falah itu, mohon maaf, saya kan kebetulan dulu anak saya sekolah di sana. Masjidnya itu nggak bagus-bagus sama, dengan ini bagusan ini.
Ya. Tapi apa? Kalau orang mau tidur, Pak, niku disediani spring bed. Toko malah dikek spring bed. Bahkan ono sing kebablasan ora salat, ora apa-apa nengke wae. Iki piye teh iki masjid iki aku ngono. Ora jelas sih. Ning apa yang terjadi? Di depannya itu ada makanan-makanan. Jadi tidak berbayar tapi boleh memasukkan infak. Sekelilingnya itu kalau jam siang. Saya kan tak gatek ketenan itu. Jadi orang ke masjid itu ngen-ngene ora salat. Ning healing. Aku tak masjid tak turu. Nang kono sebab kayak kopi. Masjid Pemuda itu, ya. Anda lihat yang viral, ya. Anda ke Jogokarian, WC paling gampang lah. Kalau ke sana gitu. Kalau yang sudah ke sana saya kira tahu bagaimana situasinya. Beda tuh kalau masuk Manarun Ilmi. Nang kene kan mesti kon absen. Dituntut iki tuntut kuwi Anda mlebu wis mumetok, jamane kok koyo ngaji ra iso. Saya mendapatkan interest Anda itu kan bersusah payah saya ini. Satu sik ngaji sapa, ngono tok wis wegah. Saya mendapatkan interest Anda itu kan susah sekali, ya. Jadi saya perlu berproses sekian panjang. Jamane kok sing ngaji ra aku iki koyo ngene kok. Saya ra bayangke ustaz liya iki. Mesti yo ming tekan lengke wae. Kono nek romong tak turuan gitu. Jadi saudara yang saya hormati, ternyata rahmat Allah itu segalanya. Ya. Anda bisa berangkat walaupun Anda sendiri tapi sepertinya temannya banyak. Anda bisa berangkat, Anda kelelahan tapi semangatnya di atas rata-rata. Saya contohkan sesepuh kita Pak Amin Rais itu, ya, yang sudah sekian tahun menyuarakan banyak hal. Sekian tahun menyuarakan banyak hal, dan di akhir-akhir ini viral karena berpendapat yang agak out of box, ya, di luar kebiasaan. Coba Anda bayangkan, mana di Indonesia yang berani bersuara seperti beliau? Tidak ada, Pak. Sing muni ustit ya rawani, saking ustate itu, sing Islam ya rawani. Ya, Anda boleh setuju, boleh tidak setuju dengan statement saya, tapi ternyata negara ini sudah banyak orang yang tidak mau berpendapat, sudah takut dengan pendapat, sudah takut dengan suara, ya. Sehingga harus diatur apa-apa kuwi. Sehingga apa-apa kudu sesuai apa yang dikersake. Oh, enggak begitu kan? Ya. Jadi suara-suara di luar kita itu kan sebetulnya konsep inna idhamil jazai ma'idhamil balai wa anna Allah habba qauman ibtalahum faman ridha falahu ridha wa man sakhat falahu sakhat. Besarnya pahala, kenaikan kualitas kita itu berdasarkan besarnya ujian. Beda dong S1 dengan S2, S2 dengan S3 beda dong. Walaupun di Indonesia sekarang ada viral penelitian lewat AI yang sekarang jadi masalah. Ya. Yang kemarin jadi masalah itu. Ya. Tapi ternyata beda dong. Nilai ketundukan bapak-bapak sekalian yang sudah S3 apalagi yang sudah profesor, itu nilai ketundukan kepada Allahnya berbeda dong dengan yang baru mau masuk kampus, karena mereka lebih memahami hakikat itu dengan baik. Nek ming podo gelar-gelarmu itu ming ra kanggo, secara hakikat kan begitu, ya. Harusnya nggak sama dong, gitu. Jadi bapak-bapak sekalian, saudara sekalian saya hormati, ternyata mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala membuat kita ini punya nilai motivasi yang di atas rata-rata. Maka apa? Seorang Profesor Dr. Haidar Nasir itu nek tindak ke Surabaya, tindak ke Jakarta, biasa beliau pakai kereta api. Dan kelasnya kelas biasa-biasa saja. Anda kan tahu ceritanya, tabnya ketinggalan di KAI itu. Sila lihatlah videonya beliau ini. Jadi beliau ini ketahuan sering naik kereta api gara-gara tabnya itu ketinggalan. Beliau mau ngajar di kampus, dia buat tulisannya mau dipakai untuk ngajar yang S3, ternyata ketinggalan di kereta api. Nah setelah singkat cerita ini kan pada saat ulang tahun kereta api beliau ini melakukan statement, ternyata dicek oleh kereta api perjalanan Pak Haidar Nasir itu sering menggunakan kereta api yang kelasnya kelas biasa. Jadi ketahuan, ya. Dan itu bukan flexing, bukan cari positioning, nggak perlu itu, karena kalau dalam bahasa Pak Syafi'i, orang-orang kita ini sudah selesai dengan dirinya sendiri, sudah nggak perlu pencitraan lagi.
Dan apa yang terjadi? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala membuat dia lebih pede, tenang, ya, bersuara juga nyaman, memberikan statement juga tidak ada unsur-unsur bawaan, ingin seperti itu. Cobalah Anda lihat, hakikatnya begitu. Ya. Jadi saudara sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ini prinsip yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya. Ya. Faman ridho falahu ridho. Kan kalimatnya wa annallaha habba qauman ibtalahum. Kalau Allah itu mencintai kita semuanya, maka kita akan sering diuji. Coba Bapak sekalian, kemarin kita melaksanakan perayaan Idul Adha. Ya, namanya aja walaupun literasi fikihnya tidak mengatakan kurban, tapi kan di Indonesia biasa mengatakan Idul Kurban. Ya, yang apa? Qoroba yakrubu, mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat prosesnya. PCM Muntilan itu membuat pelatihan untuk manajemen pengelolaan kurban. Dengan tiap tahun kita melaksanakan namanya pelatihan Jagalmu. Dan sudah ada kepengurusannya, bagus, aktif gitu. Masing-masing masjid kita, masing-masing masjid binaan kita itu kita wajibkan hadir. Jadi kemarin ada kurang lebih ada 120-an orang. Dan itu rutin kita lakukan. Dalam rangka untuk apa, saudara? Coba Anda lihat. Yang namanya kurban itu kan ibadah. Bukan hanya kebiasaan, tapi itu ibadah. Ya. Dan ibadah di Indonesia itu berlaku pameo membenarkan yang biasa atau membiasakan yang benar. Membiasakan yang benar atau membenarkan yang biasa. Di Indonesia berlaku membenarkan yang biasa. Padahal konsepnya harusnya membiasakan yang benar. Ya. Dari cara menyembelih, dari cara merobohkan sapi. Ya. Itu kan ada teknik, ada metodenya, ada caranya. Ya. Sampai kepada bagaimana menguliti kulit misalkan, sampai dengan monto-monto dagingnya. Contoh yang paling umum, satu paling gampang. Waduk jeruan sapi itu biasanya dibuang di sungai atau di satu tempat tertentu. Sungai. Ya, padahal aturan dinas saja sudah nggak boleh itu. Dinas saja nggak usah yang aturan lebih tinggi, itu nggak boleh dibuang di sungai itu. Tapi di Indonesia nek meni sasi bodo besar Dzulhijjah udahlah aja adus nang kali wis ngono iso dadi sapi sampean sing dikurbanke. Jadi itu kebiasaan kita dan itu sulit sekali dirubah, sangat sulit ya. Teknik merobohkan sapi, teknik kunonya masih seperti itu, masih raka maruan, padahal ada teknik yang mudah. Contoh begitu. Yang menyembelih pun harus orang-orang yang, mohon maaf, dianggap sebagai tokoh di situ, tokoh spiritual di situ. Padahal saya berkali-kali, karena saya ini termasuk sedikit pelatih di juru sembelih. Beberapa kali kalau saya lihat di beberapa tempat, saya pernah menyembelih di satu tempat, itu tokoh yang ditokohkan itu juga ngeresaki disembelih. Tapi saya tahu, karena pisaunya saya lihat kurang berkualitas. Coba Anda bayangkan, kudu nggawa godhong. Godhong iki ora dadi mapras godhong gedang. Fungsinya apa? Engko nek muncrat ngono. Padahal kalau godhong diganti nggawa kacamata oleh apa ora? Ya kan? Kacamata putih lho, dan kita kan tahu iki le muncrat nondi kan gitu kan. Orang nggawa godhong dan wis nggawa godhong gitu. Terus nyembelih pesone rak landhep. Cuma Anda bayangkan, kok ditik-itik toh. Mbok le ndongane nganti ping 300 ya. Sapine ming guyu tok. Wis tahu krungu sapi guyu. Ah ngene iki persis ya toh. Dan apa yang terjadi saudara? Saya di belakang kita udah feeling iki mesti engko bermasalah. Tenan beberapa kali begitu, ya. Peso saja kita kan tahu standar peso, cara ngasah kepiye, peso landhep kepiye, karena ada SOP-nya kan. Apa yang terjadi saudara sekalian? Itu yang biasa dilakukan, ya.
Tapi begitu dirubah sedikit, mereka mengatakan ini ora padha dhisik. Contoh, pemuasaan sapi. Sapi iki sadurunge disembelih dipasake. 12 jam, 8 sampai 12 jam dipasake. Biar dia puasa, dagingnya lebih enak, tenang. Kalau disembelih matanya ditutupi. Ya. Matanya ditutupi agar apa? Ya agar dia tidak melihat kanan kiri. Nek ucul ki ra iso nondi-nondi gitu loh. Kan pernah kan di mana-mana kan ada ucul, kenapa? Ra tutupi. Saya pernah nyembelih di satu tempat, kebetulan saya lupa membawa penutupnya, terus saya minta ke yang punya rumah, derek anten gombal-gombal kayak anduk, tak tutupi anteng, yang siji dikai daster, wah gini kayak daster malah engko malah njolo-njolo iki sapine aku ngono, daster iki wong merotok ya dia wedi to Pak, gitu, jumlah kok tinggu sapi, wah iki sapine saya masalah iki ya. Jadi saudara sekalian, ini yang biasa kita lakukan kan begitu. Dan masalahnya adalah karena kita memang budaya ilmunya ya, yang saya katakan tadi, di rahmat itu kan harus dimulai dari bagaimana budaya ilmu itu juga dilakukan. Jadi saudara sekalian, contoh kuwi urung tekan ngedum. Korbane wedhus njaluke daging sapi, ada. Anu Mas, niki kula sagete korban wedhus nih kula mboten doyan iwak wedhus. Kula nyuwun sapi mawon nggih, kan gitu kan. Ada yang begitu njaluk yang dadak nyuwun sewu sudah oleh panitia ditimbang nang omah timbang meneh. Ngriko 6 kilo kok ngene kula ming 5,5 ngono. Mereka berpendapat berkeyakinan kita ini oleh daging. Anda tahu sepertiga itu kan maksimal ya, walaupun tidak harus, sepertiga boleh. Wong diweke kabeh boleh ya. Tapi kan prinsipnya terus di pikiran nek wong korban ki kudu bali daging, kudu akeh meneh. Kalau saya katakan, saya mengedukasi kepada sohibul korban itu nek pancen akeh aja melu korban. Di 3,5 juta, 4 juta itu tokoke daging tok soleh akeh. Tapi kan prinsipnya mereka tidak begitu. Ya. Dan itu perlu kita latihkan. Kenapa? Secara prinsipil itu akan ada masalah-masalah kebiasaan di biasa sing bener harusnya begitu, tapi mereka malah bener sing biasa. Jadi para hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, faman ridho fal ridho wa man sakhat falau sakhat. Cobalah Anda rasakan betul ketika Anda beribadah mahdhoh, sholat ya. Sholat itu kalau kita ikuti kaifiyah, kita kaifiyah ya, kira-kira Anda nggawa klambi topeng ireng kayak wulu terus ngisor nutup aurat, Anda sah nggak? Anda sah nggak nutup aurat ning seragame topeng ireng di sholat? Sah tidak? Sah tidak? Anda sholat ben ketok sip nggo seragam sing cok mbawani kubro kae, terus dikai wulu ngisor mburi, dikai lampu biakpet lampu disko no. Sah tidak Anda? Sah tidak? Sah. Anda sholat pakai jin terus kaos tulisannya gitu, le salat ojo banter-banter, ojo ndisi aku, misal begitu, ono tulisannya ya. Sah tidak? Sah. Sah. Nggo seragam topeng ireng dadi imam, sah tidak? Sah. Anda mau jadi makmum? Ya kan? Ternyata sah di dalam kaifiyah agama itu ternyata ada yang namanya mantes, ada al-ma'ruf, ada al-khair bahasa Al-Quran itu ya. Peci ini tidak wajib, tapi orang tidak pakai peci pagu tuh ya. Mosok ngisi ngaji rangko peci wagu, dalam bahasa Jawa namanya mantes, kurang pantas ya. Bukannya tidak boleh, boleh sekali, tidak ada masalah ya. Tapi mantes itu penting. Anda menghadap presiden itu ada protokolernya, namanya mantes. Anda menghadap ke yang sepuh, maturnya juga mantes, ra oleh srogol ya kan. Itu boleh dan itu diatur iya, karena memang aturan untuk membuat kita agar lebih baik, dan lebih baik itu islami, tidak dalam rangka untuk membatasi ya.
Bukan juga dalam rangka untuk agar ini naik tingkat, tidak, tapi dalam rangka untuk mantas itu. Dan itu sangat islami, bagus, baik. Karena ada orang yang tidak tahu. Ya. Kenapa SOP itu dibuat? Agar semuanya safety. Anda kalau masuk ke laboratorium, Anda memakai bahan-bahan yang korosif misalkan, begitu, Anda tidak SOP, masalah besar. Bisa meledak, bisa membahayakan diri Anda atau mungkin orang lain. Kalau tidak tahu, SOP dipakai dalam rangka agar Anda dan kita semuanya itu menjadi lebih baik. Sehingga SOP-nya Allah yang diberikan kepada kita adalah dalam rangka untuk mencari rahmatnya itu. Iya. Nek ono wong ora beres, ora jujur, SOP-nya bagaimana? Kalau kita hidup di dalam sebuah komunitas yang heterogenitas tinggi, SOP-nya bagaimana? Kalau kita menjadi leader, SOP-nya bagaimana? Kalau kita dipimpin, SOP-nya bagaimana? Itu di dalam agama kita sudah detail, lengkap. Bahkan kalimat begini, wajadilhum billati hiya ahsan. Nek rasa setuju wae kalimatnya, reasoningnya harus ahsan, harus yang terbaik. Ya. Kiai A.R. Farudin mengatakan begini, yang dipakai oleh Muhammadiyah itu, Bu, saudara sekalian, itu bukan pendapat yang terbaik, bukan. Ternyata tidak begitu. Kiai A.R. Farudin mengatakan pendapat yang dipakai Muhammadiyah adalah pendapat yang paling banyak diterima. Bisa jadi pendapat saya paling baik, pendapat si fulan paling baik, tapi tidak diterima, tidak banyak diterima. Dan Muhammadiyah menggunakan jalan itu. Ya, sehingga kadang-kadang mungkin ide kita walaupun kelihatan bagus, tidak diterima. Kenapa? Karena bisa jadi itu menjadi masalah kalau kita lakukan. Jadi saudara sekalian yang saya hormati, itulah bentuk-bentuk real aplikasi dari pemahaman yang selama ini kita pelajari dan selama ini kita cari. Dan menurut hemat saya, kalimat wa'absiru innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, itu benar. Ya. Jadi ternyata yang diperlukan adalah sikap istiqomah. Qoma yakumu, berdiri pada dua pijakan yang kokoh, kuat, tidak mudah gontai, tidak mudah goyah oleh keadaan dan situasi, karena memang prinsip kita sudah dikuatkan. Alla takhafu wa la tahzanu, tidak merasa takut. Ya. Jadi kalau Anda nanti sudah real di masyarakat kerja, bagi para mahasiswa, itu kalau Anda misalkan jadi pedagang, ono adzan terus Anda segera sholat, Anda tidak takut lagi engko nek ra oleh dagangan. Ya. Jadi rugi banyak. Lombok ki rego 80.000 bagi petani. Luhur. Ngopek Lombok apa luhuran kira-kira? Pilihannya. Nek ngopek Lombok normal, ya toh. Nek luhuran rapatek normal. Kan begitu kan? Pada pilihan-pilihan itu. Nanti Anda akan begitu, yakin saya. Ketemu suami, ya. Anyar mono apik. Genep 20 tahun 20 tahun asline ketok. Anyar mono kabeh jeh mas dak dik. Suwe-suwe ya rano wedang jikok dhewe. Biasane nondi ngono. Sik ya Pak, tak tinggal dhisik PKK ngono. Sisan ku tuku nang kono, sisan ku jangan sisan. Jole anake ditusi tobiat malan. Kuwi nek rada kesuwen ngono kuwi. Ya ewe. Nggih. Jadi ternyata sudah mulai berubah, ya kan? Kalau tidak istiqomah, udahlah. Le seneng nanti akan hilang. Rupa ki ayu ki lak sedina rong dina, suwe-suwe ra patek ayu. Ya kan? Bagus ki lak sedina rong dina. Begitu le madang akeh jebule. Bojo ki bagus ini ming moncang-mancing to. Itu ternyata dijak omong ora nyambungan, bagus ning lolak-lolok. Wah. Dijak omong ini malah rono, jak merono malah rene. Kan begitu. Ternyata konsisten dalam bersikap, ya, menerima dari apa yang Allah temukan dengan kita. Itu kalau nggak konsisten itu nanti jadi masalah. Istiqomah itu menjadi penting. Maka jangan takut, karena Allah pasti akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Apalagi wala tahzanu, apalagi kita bersedih. Retiya aku ora dadi bojone kae.
Retio aku ora nyebut gawe nang kono. Retio aku ora dadi iki, ora dadi. Oh, tidak begitu, karena semua yang diciptakan Allah, yang dititipkan Allah kepada kita semuanya itu semuanya benar. Salah dalam pensikapannya saja. Semua kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'asaka min hasanin fa minallah. Wa ma'asaka min sayyi'atin fa min nafsik. Keburukan datangnya dari diri kita pribadi, kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cara pensikapannya saja yang salah di dalam diri kita. Dan itu sering kita lakukan tiap saat. Jadi para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, ikhtitamnya sebagai konklusinya adalah mari isi dengan nilai ya, semua hal yang kita lakukan itu sehingga tidak punya beban di dalam diri kita, nating tulus saja, bahasa Jatimurane los tokoan, karena semuanya itu sudah digariskan begitu ya. Anda digariskan sebagai mahasiswa, Anda digariskan sebagai ini, sebagai itu, sebagai orang Indonesia, tidak ada yang salah. Hari ini itu adalah jalan terbaik Anda dalam rangka beribadah kepada Allah. Posisi Anda juga hari ini yang terbaik. Yang kedua, cobalah jangan membebani diri dengan kesulitan-kesulitan yang tidak perlu. Ya. Kesulitan-kesulitan yang tidak perlu itu banyak. Sing ra dipikir, ngomong ke geopolitik, ngomong ke miarep masang panjeran nang omah kok dadak ngomong ke apa kuwi efisiensi ngulur kabel. Goleki jurnal mengenai efisiensi. Kabel semene, panjeran semene iki tingkat anu piro tos KWH-ne piro tos anu piro. Wah, rumite pol. Anda merumitkan diri dengan kehidupan Anda. Ya. Jadi jangan terlalu rumit dalam hidup itu. Insya Allah akan lebih mudah. Dan yang terakhir, istiqomah. Akan ditemukan jalan banyak dari jalan yang Anda lakukan dengan istiqomah. Tapi kalau Anda bingung kesana kemari, wah gajiku nek sok tekan tua aku ora iso nyekolahke. Wah, itu kekhawatiran Anda sekarang. Tapi ternyata di masa depan tidak begitu cara Allah memberikan kepada kita nikmat. Pasti semuanya akan jadi baik kalau kita mau. Masalahnya adalah cara pensikapan kita yang salah. Terima kasih, saya kira ini sudah jam 10 kurang 1 jam. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya. Dan kita diberikan hidayah untuk selalu memperbaiki diri dalam posisi apapun kita. Dan gembirakan, jangan sedih, jangan membuat orang lari dari prinsip-prinsip kebaikan. Semua kebaikan tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, keburukan, kesalahan datangnya dari saya pribadi. Ada kata-kata yang kurang sesuai, semuanya saya sengaja ya. Kalau tidak saya sengaja tidak keluar dari mulut saya. Mohon maaf, dan semuanya memang saya sengaja. Keridhaan dan maaf dari Bapak Ibu sekalian sangat saya harapkan. Semoga Allah menemukan kita dalam kondisi yang lebih baik dan lebih mencerahkan. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.